Kita pantau untuk informasi paling baru di Sapa Indonesia Malam dari situasi di DI Panjaitan Jakarta Timur yang sejak tadi pagi hari sampai dengan siang dan saat ini Anda menyaksikan program Sapa Indonesia Malam, kondisinya kurang lebih hampir sama, saudara. Banjir masih menggenangi kawasan DI Panjaitan Jakarta Timur di sisi sebelah kiri. Dan di sisi sebelah kanannya adalah kendaraan-kendaraan yang mencoba untuk tetap bisa melintasi kawasan DI Panjaitan Jakarta Timur untuk menuju sejumlah rute. Kondisi seperti ini sudah dirasakan oleh para pengendara dan juga warga yang melintasi kawasan DI Panjaitan Jakarta Timur sejak pagi hari. Dan nampak di sini juga para petugas mencoba untuk membantu para pengendara motor terutama untuk bisa melintasi kawasan DI Panjaitan supaya tidak terkena banjir yang kurang lebih mungkin ini ketinggiannya mencapai 30, 40, 50 cm. Ya, banjir yang terjadi sejak pagi tadi, saudara, juga memang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Anda bisa lihat di layar kaca Anda hingga saat ini, ya Audrey, bahwa perjalanan di DI ini juga memang tampak sangat padat dan bisa dikatakan tadi juga sempat sebenarnya menyentuh 70 cm banjir ini, saudara, dan saat ini memang terus turun. Semoga ini akan terus turun sehingga aktivitas dari masyarakat tidak lagi terganggu. Pihak Dinas Perhubungan Jakarta Timur bersama instansi terkait telah merekayasa lalu lintas untuk mengurai penumpukan kendaraan. Pengendara yang melintas dari arah Universitas Kristen Indonesia menuju Kebun Nanas diarahkan untuk menggunakan lajur sebelah kanan atau mencari jalur alternatif lainnya. Dan saat ini apalagi jam pulang kerja sehingga memang kepadatan lalu lintas dapat Anda saksikan di layar kaca Anda menimbulkan kemacetan cukup panjang. Para petugas sudah mencoba untuk membantu kendaraan agar dapat melewati jalur yang terendam banjir. Dan saudara, tadi memang kedalaman air, debit air sempat menyentuh 70 cm dan mungkin turun 50 ke 40 cm setelah ada sejumlah upaya yang terus dilakukan. Iya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memang sempat menyatakan bahwa 2 kali dilakukan, khusus hari ini 2 kali dilakukan untuk modifikasi cuaca. Kalau yang biasa di hari-hari biasanya ini hanya 1 kali modifikasi cuaca. Tapi khusus hari ini karena BMKG sendiri memprediksi bahwa hujan terjadi 8 jam. Tapi kalau kita lihat ya Ilona, sejak pagi hari, bahkan sampai dini hari ya, mulai dari dini hari sampai sekarang artinya sudah 8 jam lebih kawasan atau daerah Jakarta dan sekitarnya ini selalu diguyur hujan. Tadi sempat agak berhenti sedikit, tapi kemudian hujan sedikit-sedikit kembali terjadi dan deras lagi sore hari sehingga memang kurang lebih dari 8 jam ini sudah terjadi hujannya dengan intensitas yang tinggi di kawasan hampir seluruhnya di Jakarta. Informasi lebih lengkapnya kita akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV, ada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata. Ariel, jadi saat jam pulang kantor ini pasti semakin banyak ya para pengendara mobil maupun motor yang juga melintasi kawasan DI Panjaitan Jakarta Timur. Seperti apa kondisi paling barunya dari sana? Nampaknya ini banjir belum surut ya sejak tadi pagi. Ya Audrey, memang jika melihat di jalur DI Panjaitan sejak pukul 3:30 sore tadi hujan mengguyur cukup deras, Audrey, disertai dengan angin yang cukup kencang. Dan jika dapat dilihat saat ini situasi dari perempatan Cawang menuju ke arah DI Panjaitan atau jalan yang menuju ke arah Priok ini terkena banjir yang dimana diperkirakan ketinggian air ini debitnya hingga 50 cm. Dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Janivan bagaimana situasi saat ini, yang dimana memang beberapa kendaraan ini masih memaksa untuk melewati dari genangan tersebut karena memang jika dilihat, Audrey, bahwa untuk banjir tersebut ini untuk jalur kiri ini lebih dalam dibandingkan pada sisi sebelah kanan, sehingga mereka untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini masih memaksa untuk melewati dari jalur sisi sebelah kanan di Jalan DI Panjaitan. Dan selain itu juga bahwa dari polisi kemudian juga dari Dinas Perhubungan ini mencoba untuk mengurai dari kemacetan dan mengatur lalu lintas. Memang jika saat ini saya melihat bahwa kepadatan ini menyentuh, Audrey, hingga ke arah kampus UKI
ataupun mengarah ke PGC, Audrey. Selain itu juga memang jika melihat hujan yang cukup deras tadi, Audrey, ini sudah mulai surut dibandingkan pada sekitar pukul 4 sore tadi, yang dimana memang banjir ini cukup tinggi sehingga kendaraan banyak yang tidak bisa bergerak maju dari Jalan DI Panjaitan ini, yang dimana untuk beberapa kendaraan yang memaksa ini mereka harus mendorong kendaraan roda 2 mereka, bahkan ada yang memaksa untuk memutarbalikkan kendaraan roda 2 mereka untuk menghindari dari titik banjir ini, Audrey. Yang dimana juga informasi yang kami dapatkan bahwa dari Sudin SDA, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan ini sudah ada 3 dari pompa penyedot air. Tentu saja ini untuk mengantisipasi atau mengurai dari banjir yang ada agar tidak terjadi banjir. Memang jika kita melihat cuaca pada sore hari ini di Jakarta ini masih mendung, yang dimana memang jika terlihat masih gerimis. Dan selain itu juga bahwa kemudian juga bahwa memang dari polisi ini masih mencoba untuk mengatur, karena memang ada beberapa titik, Audrey, yang dimana ini dicoba untuk dihimbau kepada masyarakat yang menggunakan jalur ini agar mencari jalur alternatif lain agar tidak terjebak di jalur DI Panjaitan, Audrey. Iya, Eril, kalau yang Anda lihat dan Anda ketahui apa sebenarnya menjadi penyebab, oke, tadi karena hujan kembali terjadi akhirnya intensitas banjir, ketinggiannya, airnya ini semakin tinggi kembali begitu meski sempat surut. Tapi apa yang kemudian menyulitkan untuk proses untuk pembuangan air, penyurutan air di sekitar sana sehingga banjir kembali terjadi di sore hari ini? Ya, Audrey, memang informasi yang kami dapatkan dari dinas setempat bahwa mengatakan bahwa banjir ini memang terjadi karena adanya hujan yang cukup deras, Audrey, pada sore hari ini. Memang jika melihat pada sekitar pukul 4 ataupun pada pagi hari hujan yang mengguyur Jakarta ini cukup deras. Selain itu juga jika saya memantau, memang untuk saluran air yang berada di daerah DI Panjaitan ini sudah cukup penuh oleh air, Audrey. Sehingga dari dinas SDA setempat pun sudah mengerahkan dari mobil pompa air sebanyak 3, Audrey, yang tentu saja ini sudah ditempatkan di titik-titik sekitar daerah banjir tersebut hingga menuju ke arah Kalimalang, Audrey. Kemudian juga bahwa dari kendaraan roda 2 ini masih mencoba untuk menerobos, walaupun memang pada beberapa jam lalu ini kendaraan mereka tidak bisa masuk karena ketinggian air ini cukup tinggi, Audrey. Kemudian juga bahwa jika melihat bahwa cuaca ini masih mendung, akibat dari banjir menyebabkan kemacetan hingga menuju ke arah Jalan Cawang, Audrey. Eril, kalau di sisi sebelah kanan kan Anda lihat, kalau kita dilihat ya dari layar, apakah ini kemudian untuk jalur bus Transjakarta ini dibuka begitu untuk mempermudah para pengendara yang berada di sisi sebelah kiri untuk bisa berada di sisi sebelah kanan yang ketinggian jalannya ini lebih tinggi daripada di sisi sebelah kiri, Eril? Ya, Audrey, memang bahwa jalur sebelah kanan ini tepat dari depan halte Transjakarta ini sudah digunakan untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4, yang dimana dari polisi ataupun dinas perhubungan pun mengarahkan untuk kendaraan-kendaraan tersebut mengambil arah jalur kanan terlebih dahulu, karena memang jika kita melihat jalur sisi kiri ini tidak dapat dilewati, Audrey, karena ketinggian air ini cukup tinggi, yang dimana dikhawatirkan untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini dapat mogok, karena memang jika kita melihat untuk air tersebut dikhawatirkan memasuki dari bagian-bagian kendaraan motor tersebut ataupun mobil sehingga dapat mogok. Dan selain itu juga, Audrey, bahwa terlihat di Jalan Panjaitan ini setelah dari halte adanya proyek dari pembangunan galian tanah tersebut, yang dimana ini menjadi salah satu titik penyempitan juga, Audrey, sehingga untuk kendaraan-kendaraan tersebut harus mengantri untuk mengambil jalan. Memang jika dilihat beberapa kendaraan pun ini banyak yang berada di sisi kanan kendaraan roda 2 karena memang tidak berani untuk melewati banjir tersebut. Bahkan juga beberapa jam lalu ini banyak yang mencoba untuk memutarbalikkan kendaraan mereka ataupun melintas dari jalur sebelah kanan, Audrey. Kalau yang Eril tahu ini kemacetannya sampai berapa kilometer di sekitar DI Panjaitan, Eril? Ya, Audrey, memang jika dilihat tepat dari belakang sisi banjir ini bahwa kemacetan terpantau, Audrey, ini bahkan menyentuh lebih dari
jalur di depan Kodam Jaya, Audrey, yang dimana memang jika diperkirakan ini lebih dari 1 kilo, Audrey, kemacetan. Selain itu juga bahwa tepat di sebelah kanan ini merupakan jalur yang berasal dari Cawang, Audrey, menuju ke arah DI Panjaitan tersebut pun ini macet. Sehingga memang sebelumnya petugas pun sudah menghimbau kepada pengendara roda 2 ataupun roda 4, terlebih, Audrey, ini merupakan jam pulang kerja yang dimana ini untuk kendaraan ini lebih banyak, Audrey, dibandingkan pada jam-jam sebelumnya, sehingga ini menjadikan salah satu kepadatan yang cukup tinggi, Audrey. Kemudian juga bahwa dari polisi pun sebelumnya mengatakan bahwa dihimbau untuk kendaraan ini untuk melintasi jalur arah Cililitan menuju ke Kebonanas, lalu kemudian juga dari perempatan UKI ini Cawang diarahkan menuju ke arah lewat Otista, Audrey. Tentu saja ini untuk menghindari dari banjir yang ada, karena memang jika kita memantau sejak sore hari tadi, Audrey, untuk ketinggian banjir ini cukup tinggi, sehingga memang untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini banyak yang tidak berani untuk melewati, sehingga dihimbau kepada warga pun ataupun masyarakat yang menggunakan jalur ini agar dapat mencari jalur alternatif. Tentu saja ini untuk mengurangi dari kepadatan agar tidak terjebak di jalan DI Panjaitan saat pulang kerja ini, Audrey. Jadi kalau dari tempat Anda melaporkan, baik dari sisi yang mau mengarah ke DI Panjaitan maupun arah sebaliknya, sampai ke tol pun ya, Eril, ini macet semuanya. Jadi penegasan lagi apa sebenarnya langkah yang dilakukan oleh polisi maupun petugas untuk setidak-tidaknya mengurangi kepadatan yang sehingga bisa terurai nih kepadatannya pelan-pelan? Ya, Audrey, tentu saja ini macet terjadi di daerah DI Panjaitan ini, bahkan di beberapa jalur pun mengarah ke arah Cawang ataupun ke arah DI Panjaitan ini terjebak banjir, sehingga memang kendaraan roda 2 pun banyak yang memaksa, Audrey, untuk mutar balikan. Dan dalam hal ini juga polisi sebelumnya mengatakan langkah yang diambil adalah menghimbau dari masyarakat untuk melakukan mencari jalur-jalur alternatif, Audrey, seperti yang saya katakan tadi, Audrey, seperti mulai dari Jalan Kebonanas menuju arah Cililitan, kemudian juga dari perempatan setelah UKI ini diarahkan menuju ke arah Otista. Tentu saja ini merupakan jalur-jalur yang dimana memang terhindar dari antisipasi untuk menghindari banjir yang berada di DI Panjaitan. Kemudian juga dari dinas setempat, Audrey, seperti SDA, Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan, bahkan pada saat siang hari tadi ini terlihat ada 2 mobil penyedot air, namun pada sore hari ini dikatakan bahwa sudah ada 3 mobil penyedot air ini, tentu saja untuk menambah dari daya sedot air tersebut agar banjir yang berada di daerah Cawang DI Panjaitan ini segera dapat teratasi, Audrey. Karena memang jika kita melihat banjir ini sudah terjadi sejak pukul 7 pagi hari, Audrey. Yang dimana memang jika melihat kemacetannya tidak berbeda jauh pada pagi hari saat banjir, pada sore hari ini kemacetan ini terlihat cukup panjang, Audrey. Bahkan dari Transjakarta pun ini masih banyak yang mengantri untuk mengarah ke halte karena memang tersendat dari kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang mengambil jalur Transjakarta tersebut agar terhindar dari banjir. Audrey. Mau tidak mau, sore hari ini Anda yang melintasi kawasan DI Panjaitan dan sekitarnya ini harus lebih bersabar begitu karena banjir belum juga surut, tapi tadi sudah ada penambahan 1 mesin penyedot air yang semoga diharapkan dengan 1 penambahan mobil pompa ini atau mobil penyedot air bisa sesegera mungkin tersedot airnya sehingga banjir berkurang di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Terima kasih laporannya, jurnalis Kompas TV Eril Wiranata. Ya, saudara, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis dini hari hingga sore ini mengakibatkan sejumlah titik jalan dan pemukiman terendam banjir. Ratusan rumah di Bojong Kafling, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 80 hingga 120 cm. Sekitar 350 rumah terdampak banjir pada hari ini. Meskipun banjir telah melumpuhkan aktivitas warga, namun warga masih belum beranjak untuk mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Kalau banjir pagi itu mulai deras hujan naik turun hujan lebat itu jam 5:30 ya, jam 5:30 itu dengan hujan itu air masih baru penuh di selokan, tapi dari jam 7 situ air sudah mulai merambat dan mungkin puncaknya tadi sekitar jam 9, jam 10 itu sudah mulai naik masuk ke rumah-rumah warga. Kalau di sini tuh pure karena hujan aja atau karena ada luapan dari Kali Bukopart juga sih?
luapan hujan, kemudian kan pintu air juga kalau seperti ini kan ditutup supaya air kali tidak masuk merembes ke darat. Akan tetapi karena curah hujan tinggi yang memicu tingginya air semakin naik. Hujan deras yang mengguyur Jakarta ditambah dengan meluapnya Kali Mampang juga membuat ratusan rumah di Komplek Polri Pondokarya, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 50 cm pada Kamis siang. Tak hanya merendam permukiman, banjir di Pondokarya juga merendam akses jalan di wilayah ini. Meskipun begitu, warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka hingga air berangsur surut. Kita sapa Niko Anggriawan di Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan terkait kondisi terbaru di Pondokarya. Niko, kalau tadi di banjir DI Panjaitan sore ini sudah mulai surut, bagaimana dengan banjir di permukiman Pondokarya sore ini? Saya tadi melihat laporan Anda bahwa banjir hanya sedikit surutnya, sekitar jadi 45 saja. Ya, kalau misalnya terkait dengan ketinggian air di perumahan Pondokarya, Komplek Polri di Mampang, Jakarta Selatan, saat ini, Mas Sister, ini imbas hujan yang terjadi sekitar 20 menit lalu dengan curah hujan yang cukup tinggi. Ini kenaikan air ini meningkat, hingga saat ini tercatat ada di angka 100 cm atau 1 meter. Dan belum ada tanda-tanda surut, sementara ada beberapa petugas yang dikerahkan untuk nantinya bisa mengevakuasi masyarakat yang saat ini masih memilih tinggal di rumahnya masing-masing. Dan untuk mengetahui terkait dengan penanganan terkini banjir di Komplek Polri Pondokarya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, saya sudah bersama camat dari Mampang Perapatan, Pak Jazuri. Pak Jazuri, di Pondokarya ini merupakan salah satu titik yang tergenang. Sebenarnya ada berapa titik genangan yang ada di Kecamatan Mampang Perapatan ini, Pak? Di Kecamatan Mampang Perapatan ini kita ada 3 titik rawan banjir, diantaranya di Kemcik, terus di Pasar Jagal, Pasar Bucit, dan di Pondokarya ini. Namun alhamdulillah di 2 tempat itu tidak terjadi genangan. Di Pondokarya ini yang terbesar, dan untuk Pasar Jagal itu cepat sekali surut karena kemarin kita habis kerja bakti perluasan atau perbaikan tali-tali air. Terkhusus di Pondokarya ini, Pak, penanganannya seperti apa, Pak? Banjir yang terjadi dari sejak siang tadi ya, Pak ya, dengan curah hujan yang cukup tinggi, penanganannya di Pondokarya seperti apa, Pak? Apakah mengerahkan pompa ataukah ada hal lain yang bisa membantu mengurangi tinggi muka air yang ada di tempat ini? Ya, pertama kita mengaktifkan pompa-pompa air yang ada di sekitar sini dan alhamdulillah sudah berjalan. Namun curah hujan limpahan Kali Mampang ini melebihi ya, cukup tinggi. Nah, kita siapkan seluruh personil baik dari Angkatan Darat, ya, Koramil, Polsek dan Polda, juga pasukan dari BPBD, SDA dan semua personil yang ada kita kerahkan untuk membantu mengantisipasi dan evakuasi. Oke. Untuk terkait evakuasi warga, Pak, ini sebenarnya ada berapa rumah yang terdampak, berapa keluarga yang terdampak, terutama di Kecamatan Mampang Perapatan, Pak? Kalau khususnya di wilayah Pondokarya ini ada sekitar 32 kepala keluarga, namun belum ada untuk kita evakuasi keluar atau pengungsi. Walaupun kita sudah siapkan untuk untuk tempat pengungsian sudah kita siapkan. Ya. Ada titik-titik pengungsian di mana saja, Pak, di Mampang Perapatan, Pak? Kalau untuk di sini kita hanya biasa di kantor kelurahan, ya, karena memang sarana prasarana dari BPBD semua fokus ke situ, jadi tidak terlalu sulit dan jauh untuk mengantar bantuan-bantuan yang ada. Berarti apakah bantuan sudah disalurkan ke posko-posko tersebut, Pak? Sementara ini belum ada karena belum ada yang mengungsi, jadi kita hanya siapkan aja lokasi dan tempatnya. Dari Kecamatan Mampang Perapatan sendiri, Pak, ini kan kita mengetahui dari informasi dari BMKG bahwa cuaca ekstrim ini masih terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Bagaimana persiapan untuk penanganan cuaca ekstrim tersebut, Pak? Ya. Yang pertama kita dari pemerintah memang sudah punya rencana kegiatan yang kita laksanakan kerja bakti Jaga Jakarta itu setiap hari Selasa, Jumat dan hari Minggu. Dan kita harapkan juga masyarakat semuanya bisa membantu dan memahami kita jaga Jakarta ini sama-sama. Terima kasih Pak Jazuri, Camat Kecamatan Mampang Perapatan untuk informasinya bersama Kompas TV. Dan itu tadi Ilona dan juga saudara. Kalau misalnya kita bisa melihat situasi terkini di Kecamatan Pondokarya ini masih ada beberapa masyarakat yang
memilih bertahan di rumahnya masing-masing karena ketinggian air ini bisa dibilang variatif. Ada yang 100 cm, kemudian ada yang 60 cm, kemudian ada yang 30 cm. Dan juga ada beberapa blok-blok di komplek Polri Pondokarya ini yang tidak tergenang. Dan itulah masyarakat lebih memilih tinggal atau menetap di kediaman masing-masing ketimbang untuk mengevakuasi diri. Dan tentunya di sini juga ada perahu karet yang senantiasa dikerahkan disiagakan maksud kami untuk nanti sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengevakuasi warga yang ada di komplek Pondokarya ini. Ilona, kembali ke studio. Niko, seperti laporan Anda tadi bahwa debit air ini kan sebenarnya naik, tapi masyarakat seperti yang Anda laporkan juga memilih tinggal di rumah. Lagi-lagi BMKG juga memberikan prediksi bahwa hujan intensitas tinggi mungkin masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Jadi keterdesakan untuk membantu masyarakat apa yang sudah disiapkan, bagaimana ke depan? Karena kan tidak semua masyarakat di situ mungkin punya lantai 2 rumah. Ya, kalau misalnya dari Kecamatan Mampang Perapatan sendiri, tadi disampaikan bahwa ada beberapa perahu karet yang nantinya disediakan, ada sekitar 4 unit berdasarkan informasi yang telah kami terima. Untuk sementara, Ilona dan juga saudara, yang tergenang di komplek Pondokarya ini rata-rata rumahnya ini memiliki rumah lantai 2. Jadi sebagian besar masyarakat yang ada di sini ini lebih memilih menetap di tempat tinggalnya di lantai 2 rumahnya masing-masing dan ketimbang melakukan mengevakuasi diri. Kalau misalnya dari posko-posko yang telah disiapkan dari BPBD Jakarta Selatan, tadi juga kami bisa meninjau posko tersebut. Posko tersebut kosong, Ilona dan juga saudara. Kami mendapatkan informasi dari Babinsa dan juga BPBD Jakarta Selatan yang disiagakan tadi. Mereka ini masyarakat ini lebih memilih tinggal di rumahnya masing-masing ketimbang untuk mengevakuasi diri. Tentunya apabila ada panggilan dari masyarakat, ketika masyarakat ingin keluar dari komplek atau keluar dari wilayah yang tergenang ini, nantinya mereka akan menelpon atau mengkontak dari petugas-petugas yang sudah tersedia di sini. Sementara itu, setelah menelpon, nantinya perahu karet dan dibantu oleh Ditsamapta Polda Metro Jaya nantinya akan menjemput masyarakat yang membutuhkan bantuan di rumahnya masing-masing ini menggunakan perahu karet tersebut untuk melancarkan aktivitasnya keluar dari daerah komplek Pondokarya Mampang ini. Ilona. Terima kasih Niko atas laporan Anda. Semoga debit air bisa turun mengingat pemerintah Provinsi Jakarta sudah menggelar 2 kali operasi modifikasi cuaca hari ini. Terima kasih Niko, selamat kembali bertugas.